Shalom, saudara-saudara. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita pada kali ini mengambil topik Yesus mendebat Pilatus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu di dalam mempersiapkan hati dan pikiran kami, jiwa kami, menyambut perayaan kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Berkati kami, agar firman-Mu menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kalau saudara-saudara masih ingat devosi kita beberapa hari yang lalu, Yesus diam di hadapan Herodes. Herodes mengajukan banyak sekali pertanyaan, tapi tidak satu pun pertanyaannya yang dicatat di Alkitab. Artinya, Allah menganggap tidak penting bagi kita untuk tahu apa saja pertanyaan yang diajukan Herodes. Dan Yesus juga tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yesus diam saja. Nah, berbeda dengan Herodes, saat berhadapan dengan Pilatus, kadang-kadang Yesus diam, tidak mau menjawab, tapi kadang Yesus menjawab. Karena itu, kita akan kategorikan pertanyaan-pertanyaan Pilatus dalam 2 kategori. Yang pertama, pertanyaan Pilatus yang tidak dijawab Yesus. Ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait tuduhan pemimpin Yahudi, yaitu alasan penyaliban Yesus. Di situ, Yesus diam saja. Yang kedua, pertanyaan Pilatus yang dijawab Yesus. Ini selalu pertanyaan tentang eksistensi Yesus sebagai Raja Kerajaan Sorga. Semuanya dijawab oleh Yesus. Kali ini, kita mau merenungkan jawaban atau lebih tepatnya bantahan Yesus atas satu pertanyaan Pilatus. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Saudara-saudara, dari pertanyaannya, kita tahu bahwa Pilatus berpikir bahwa dia berkuasa atas hidup dan matinya Yesus. Karena itulah penting banget Yesus membantah hal ini. Seandainya Yesus diam saja, maka orang akan berpikir, atau paling tidak Pilatus berpikir, bahwa Yesus mati di kayu salib karena Pilatus tidak mau membebaskannya, karena Pilatus tidak mau membela Yesus, karena Pilatus yang menyalibkannya. Nah, Yesus menjawab agar Pilatus tahu, agar seluruh manusia tahu bahwa Yesus mati di kayu salib adalah karena kehendak Allah Bapa. Dan karena Yesus mau tunduk, mau taat kepada kehendak Bapanya itu. Yesus mati bukan karena kekuasaan Pilatus. Yesus bukan mati konyol, tapi dia menyerahkan dirinya di bawah kehendak Allah Bapa. Apakah Yesus bisa menghindari salib? Bisa. Apakah Yesus bisa menghabisi semua orang yang menyalibkannya itu? Bisa. Tapi itu tidak mungkin Yesus lakukan karena dia sadar misinya memang untuk mati di kayu salib. Jadi dalam kesempatan yang penting ini, Yesus, Raja Kerajaan Sorga, kasih tahu Pilatus, sang penguasa dunia, tentang kedaulatan dan kuasa Allah. Jika Allah tidak mengizinkan, jika Allah tidak memberimu kuasa, maka kamu tidak akan bisa menyalibkan aku. Jadi, bagi Yesus, penting sekali Pilatus tahu, dan kita juga tahu, bahwa penyaliban itu terjadi karena kuasa dan kedaulatan Allah saja. Saudara-saudara, hal ini bukan cuma berlaku pada Pilatus dan peristiwa penyaliban ini, tapi ini berlaku untuk seluruh peristiwa di dunia ini. Allah berkuasa dan Allah berdaulat atas semua aspek dalam kehidupan kita. Allah berkuasa dan berdaulat untuk memastikan bahwa tidak ada apapun yang akan menimpa kita tanpa seizinnya. Mari kita lihat Ayub sebagai contoh. Setan saja harus minta izin untuk bisa mengintervensi hidup Ayub. Setan tidak bisa seenaknya melakukan apa yang ia mau atas hidup Ayub. Tidak bisa. Allah berdaulat atas hidup Ayub. Allah juga berdaulat atas hidup kita. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit.
Kita tahu bahwa tekanan ekonomi semakin menghimpit. Kondisi ekonomi dunia tidak sedang baik-baik saja. Perang antar negara terjadi, bukan cuma perang secara militer, tapi juga perang dagang, perang ekonomi. Dan itu membuat perekonomian dunia gonjang-ganjing. Bencana alam juga semakin sering terjadi. Banjir, longsor, gempa bumi, itu semua menunjukkan bahwa kita ini, manusia ini, makhluk yang lemah. Kita juga melihat banyaknya kejahatan yang terjadi. Korupsi dan perampokan uang negara dilakukan di semua bidang. Belum lagi banyak sekali terjadi PHK yang membuat kita jadi semakin yakin bahwa dunia kita ini tidak sedang baik-baik saja. Bahwa moral manusia sedang terus merosot. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara-saudara melihat itu semua terjadi di depan mata kita. Tapi kalau saya sendiri, saya sangat prihatin. Dan jujur ada rasa khawatir terselip di dalam batin saya. Apa yang akan terjadi selanjutnya di masa depan? Tapi perkataan Yesus pada Pilatus hari ini kembali mengingatkan saya bahwa Allah itu berkuasa dan berdaulat penuh atas dunia ini. Atas bangsa ini, atas hidup saya, atas masa depan keluarga saya. Dan juga atas masa depan saudara-saudara sekalian. Kita harus mengingat bahwa kuasa dan kedaulatan Allah jauh lebih besar dari semuanya itu. Jadi, dalam segala situasi, bahkan dalam masa-masa yang paling mengkhawatirkan dan menakutkan pun, dalam kondisi ekonomi yang sulit, dalam sakit penyakit yang semakin menggerogoti, saat kita merasa tidak berdaya, ingatlah bahwa semuanya itu ada di dalam pengaturan Allah. Saudara-saudara, saya percaya ketenangan Yesus di hadapan Pilatus didasarkan pada keyakinannya akan kuasa dan kedaulatan Bapanya yang di surga. Kiranya ini juga menjadi doa kita, agar Allah memberikan pemahaman yang benar bagi kita akan apa itu kemahakuasaan dan kedaulatan Allah, agar kita semakin beriman pada Allah kita yang maha kuasa dan berdaulat, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Allah tidak pernah melepaskan perhatiannya dari kita. Allah tidak pernah melepaskan kontrolnya atas hidup kita. Melainkan Dia selalu peduli, Dia memperhatikan, Dia menjagai, dan Allah memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Kiranya di dalam iman kepada kuasa dan kedaulatan Allah ini, kita bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita sorgawi yang melampaui segala akal, yang melampaui segala pergumulan kita, meski apapun yang terjadi di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk semakin mengenal kuasa dan kedaulatan-Mu, dan kami memperoleh ketenangan, sukacita, damai sejahtera surgawi di dalam iman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salib bukan hanya bicara tentang kasih, tapi tentang kuasa dan kedaulatan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.